100 miliar galaksi dengan miliaran bintang, awan gas, partikel debu, planet, bulan, dan serpihan kosmik lainnya hanyalah bagian kecil yang bahkan kurang dari 5% dari total alam semesta. NASA dalam situs webnya memberi tahu kita bahwa 95% alam semesta ini sebenarnya dibentuk oleh materi dan energi yang tidak terlihat. Terdiri dari 27% materi gelap dan 68% energi gelap. Dua hal misteri yang masih terus diteliti hingga saat ini oleh para ilmuwan. Sebenarnya, apa itu materi gelap dan energi gelap? Bagaimana para ilmuwan bisa mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat dan menyebutnya sebagai sesuatu yang membentuk serta mempengaruhi alam semesta kita? Untuk menjawabnya, mari kita menjelajahi misteri kegelapan ini. Segala sesuatu di alam semesta yang bisa kita lihat seperti misalnya galaksi, bintang, planet, makhluk hidup, dan setiap objek lainnya itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang tergabung menjadi atom. Semua yang terlihat di dalam ilmu kosmologi disebut dengan materi normal atau dikenal dengan istilah barikonik. Materi normal inilah yang mengisi 5% dari alam semesta yang bahkan bagi kita sudah sangat luas dan besar. Tapi, sesungguhnya, materi normal ini hanyalah bagian terkecil dari keseluruhan misteri alam semesta. Namun, sudah ratusan tahun lamanya, manusia melakukan penelitian terhadap alam semesta. Sampai akhirnya, para ilmuwan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di alam semesta ini. Sesuatu yang harusnya mustahil terjadi. Tapi, pada kenyataannya, kemustahilan tersebut sebenar-benarnya terjadi di alam semesta yang kita huni. Kemustahilan yang dimaksud oleh para ilmuwan adalah putaran galaksi yang bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga seharusnya gravitasi yang dihasilkan oleh materi-materi normal tidak mungkin dapat menahan galaksi-galaksi lainnya. Seharusnya galaksi-galaksi tersebut sudah terpisah atau bahkan terbentuk sejak lama. Apa yang terjadi itu bagi para ilmuwan sebenar-benarnya tidak masuk akal dan mustahil jika dipandang dari sudut keilmuan. Mereka melakukan penelitian untuk menemukan jawabannya, untuk memberi kita sedikit pengetahuan saat ini, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi sesuatu itu sedang bekerja untuk memberi pengaruh yang mampu merenggangkan alam semesta dan menyatukan materi-materi lain dengan cara yang tidak terduga. Untuk menyederhanakan, kita bisa mengambil contoh lewat sudut pandang ilmu fisika standar. Bayangkan, jika bintang-bintang di tepi galaksi spiral yang berputar seharusnya bergerak jauh lebih lambat dari bintang-bintang di dekat pusat galaksi karena pengaruh gravitasi yang mengerahkan mereka memberi daya yang berbeda berdasarkan jarak jangkauannya. Tapi anehnya, dari hasil pengamatan terlihat bahwa bintang-bintang itu ternyata mengorbit pada kecepatan yang kurang lebih sama tidak terpengaruh dengan titik keberadaan mereka di lingkaran galaksi. Hasil tersebut memang rasanya membingungkan atau bisa juga disebut mustahil, tapi mari kita buat menjadi masuk akal dengan berasumsi bahwa bintang-bintangnya ada di tepian galaksi merasakan efek serta pengaruh gravitasi dari materi yang tidak terlihat yang disebut oleh para ilmuwan dengan materi gelap. Galaksi dalam gugus galaksi umumnya bergantung pada massa dan ukuran total gugus tersebut. Tapi, dalam pengamatan Friese, dia memperhatikan bahwa galaksi-galaksi di gugus koma bergerak lebih cepat daripada yang dapat dijelaskan oleh jumlah materi terlihat. Pengamatan kemudian berkembang dan materi gelap ini baru dikonfirmasi keberadaannya oleh astronom Amerika Serikat bernama Vera Rubin di tahun 1970-an. Ketika Vera mempelajari bagaimana galaksi-galaksi bisa berotasi, Vera dan rekan-rekannya menemukan bahwa galaksi-galaksi mungkin mengandung massa tidak terlihat yang terbuat dari materi gelap.
Para ilmuwan saat ini berpendapat kalau materi gelap ada dalam struktur yang berbentuk seperti jaring luas yang meliuk-liuk di seluruh alam semesta dan menarik sebagian besar materi normal. Di masa sekarang, meski dengan teknologi pengamatan yang semakin canggih, tapi kita belum mampu mengamati materi gelap ini secara langsung. Materi gelap menjadi sebuah bentuk materi yang tidak memancarkan atau menyerap cahaya serta radiasi elektromagnetik sehingga tidak bisa terlihat oleh teleskop kita sama sekali dan sulit sekali dideteksi dengan instrumen penelitian yang ada saat ini. Hanya saja, para ilmuwan telah memperkirakan bahwa materi gelap ini menyusun sekitar 27% dari total massa dan energi alam semesta. Mereka juga meyakini kalau materi gelap itu ada karena efek gravitasi. Dan seperti materi normal yang menempati ruang dan menahan massa, materi gila pun melakukan hal yang sama. Sayangnya, karena masih memiliki keterbatasan alat penelitian, ilmuwan-ilmuwan kita masih tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang terbentuk dalam materi gelap. Dan teori yang ada, materi gelap konon mencakup beberapa jenis partikel yang belum teridentifikasi, dan partikel-partikel ini tampaknya jarang berinteraksi dengan materi normal sehingga sulit untuk ditemukan. Informasi lain yang bisa ditemukan dari materi gelap adalah fakta bahwa materi gelap dan penyebabnya ilusi optik atau lengkungan cahaya dari optik yang lebih jauh di belakangnya, di mana fenomena ini dikenal pula sebagai lensa gravitasi yang membantu para astronom untuk mengukur massa materi gelap dalam gugus galaksi. Gambaran sederhananya bisa dibayangkan kalau kita sedang melihat sebuah taman bermain dari kejauhan. Di taman bermain itu ada perosotan yang panjang dan licin. Lalu ketika cahaya dari lampu jalan di belakang taman bermain mengenai perosotan yang licin itu, cahayanya akan membelok dan membentuk pola yang aneh dan membesar di luar angkasa. Kita bisa menemukan hal yang mirip berkat materi gelap. Ada benda-benda langit yang sangat besar tapi bisa kita lihat, yaitu materi gelap. Cahaya dari galaksi yang jauh ketika melewati materi gelap ini, cahayanya akan membelok dan mirip dengan cahaya lampu jalan yang membelok saat mengenai perosotan licin. Jadi, gambar galaksi yang kita lihat bisa jadi bukan bentuk aslinya, melainkan sudah berubah karena berpengaruh materi gelap ini. Singkatnya, gambar galaksi yang aneh dengan cincin dan lengkungan cahaya itu bisa terjadi karena adanya benda langit yang sangat besar dan tidak terlihat yang membelokkan cahaya dari galaksi yang lebih jauh. Selain itu, untuk menemukan keberadaan materi gelap, kita bisa menemukannya lewat fluktuasi kecil dalam radiasi latar belakang kosmik, yaitu cahaya sisa dari ledakan besar Big Bang. Dengan mempelajari cahaya ini, kita bisa melihat bagaimana materi terdistribusi dan tersebar di alam semesta sejak awal. Ternyata distribusi materi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan jika hanya ada materi yang bisa kita lihat, sebab ada sesuatu yang hilang dan disebut materi gelap. Materi yang sampai sekarang belum dapat dipastikan sebenarnya terbentuk dari apa. Tapi banyak teori yang menjelaskannya. Yang paling populer adalah teori partikel eksotis, yang berasumsi bahwa mungkin saja materi gelap ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat aneh. Berbeda dengan partikel yang kita kenal sehari-hari, karena partikel-partikel ini tidak berinteraksi dengan cahaya tapi masih memiliki gravitasi. Selain itu, teori populer lainnya adalah modifikasi teori gravitasi, di mana dalam teori ini ada asumsi kalau mungkin saja teori seperti ini di galaksi. Dalam upaya menemukan kebenaran tentang bagaimana metode atau materi gelap bisa terbentuk ini, sebenarnya para ilmuwan sedang melakukan berbagai macam penelitian. Salah satunya yang disorot adalah pencarian partikel materi gelap dengan menggunakan Large Hadron Collider atau LHC, sebuah mesin raksasa yang digunakan para ilmuwan untuk menabrakkan subatomik pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Tujuan penciptaan LHC ini sejak awal memang untuk mempelajari partikel-partikel fundamental yang berbentuk alam semesta yang menjadi teori-teori fisika. LHC sendiri berbentuk terowongan melingkar sepanjang 27 km terletak di bawah tanah di perbatasan Swiss dan Prancis. Dinding terowongannya
dilapisi oleh ribuan magnet superkonduktor yang sangat kuat yang berfungsi untuk mempercepat dan mengarahkan partikel yang bergerak di dalam terowongan. Selain dengan LIC, para ilmuwan juga mempelajari cahaya dari galaksi dengan menggunakan teleskop tercanggih untuk mengamati cahaya dari galaksi-galaksi jauh sehingga bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan materi gelap. Jika salah satu upaya dilakukan oleh para ilmuwan ini bisa berhasil, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang misteri dari materi gelap komposisi alam semesta, dan khususnya tentang bagaimana galaksi-galaksi di alam semesta ini bisa saling menyatu. Meski materi gelap rasanya sudah cukup misterius, akan tetapi energi gelap bahkan lebih misterius lagi. Di tahun 1920-an, para astronom termasuk Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi tampak menjauh dari bumi yang menunjukkan kalau sebenarnya alam semesta sedang mengambang dan semakin jauh jaraknya, maka semakin cepat pula galaksi-galaksi itu menjauh. Fakta ini menjelaskan kalau laju ekspansi alam semesta sebenarnya tidak konstan, melainkan semakin cepat, yang artinya ada sesuatu gaya yang melawan gravitasi dan mendorong alam semesta supaya mengambang lebih cepat. Gaya inilah yang akan kita sebut sebagai energi gelap. Jika materi gelap adalah bahan bakar yang membuat galaksi terbentuk dan berkumpul, maka energi gelap adalah akselerator yang mendorong alam semesta untuk terus mengambang dengan semakin cepat. Energi gelap sangat berbeda dengan materi, baik itu materi normal maupun materi gelap. Materi memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan energi gelap justru mengisi seluruh ruang dan tidak memiliki massa. Jika materi gelap menarik benda-benda langit satu sama lain, energi gelap justru mendorong menjauh. Hal yang menyamakan energi gelap dengan materi gelap, selain keduanya sama-sama tidak terlihat, adalah fakta bahwa asal-usul energi gelap saat ini masih menjadi misterius. Ada beberapa teori yang diajukan oleh para ilmuwan yang berupaya untuk menunjukkan sumber dari energi gelap. Salah satunya adalah konstanta kosmologis, yaitu sebuah konsep dalam fisika yang diperkenalkan oleh Albert Einstein untuk menjelaskan alam semesta yang statis. Namun, setelah menemukan bahwa alam semesta sebenarnya sedang mengambang, Einstein menyebut bahwa konsep ini sebagai kesalahan terbesarnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, konstanta kosmologi adalah energi yang melekat pada ruang hampa atau vakum. Bayangkan ruang hampa sebagai sebuah kota kosong. Menurut teori kuantum, bahwa dalam kota kosong yang paling sempurna sekalipun terdapat fluktuasi energi yang terus-menerus menjadi energi. Inilah yang disebut dengan energi vakum, dan konstantomologis adalah besarnya yang menggambarkan densitas energi vakum ini. Jika dikaitkan dengan energi gelap, konstantomologis memberi penjelasan paling sederhana untuk memahaminya, karena konstanta kosmologi memberikan kita pengetahuan tentang gaya tolak yang melawan gravitasi sehingga menyebabkan alam semesta terus berkembang dengan semakin cepat. Namun, walaupun kosmologi ini memberi penjelasan paling sederhana untuk memahami energi gelap, tetap ada masalah yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu mengenai nilai konstanta kosmologis yang diukur sangat kecil dibandingkan dengan nilai yang diprediksi oleh teori kuantum yang disebut sebagai masalah fine-tuning. Selain itu, sifat energi vakum dalam konstanta kosmologi dan bagaimana energi tersebut berhubungan dengan gravitasi masih belum sepenuhnya dipahami. Untuk itulah, diajukan teori lain seperti kuentensi yang memiliki sifat dinamis dan berubah seiring waktu serta ruang. Ini berarti bahwa efek kuentensi terhadap ekspansi atau pengembangan alam semesta dalam berubah seiring waktu. Kuentensi juga digambarkan sebagai medan skalar, mirip dengan medan Higgs yang memberikan massa pada partikel. Medan skalar ini memiliki potensial energi yang kompleks yang memungkinkan densitas energinya berubah seiring waktu. Teori ini diajukan oleh model Quentin-Stes, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjelaskan data observasi kosmologis dibandingkan dengan model konstanta kosmologis. Quentin-Stes dapat menjelaskan evolusi energi gelap yang lebih kompleks, seperti dapat menjelaskan mengapa alam semesta mengalami percepatan ekspansi, lalu dapat mengatasi masalah fine-tuning
yang dihadapi oleh model konstansa kosmologi dan kuintesensi juga bisa dikaitkan dengan teori-teori fisika partikel seperti teori superstring atau teori medan kuantum. Sayangnya, model kuintesensi ini juga memiliki tantangan dalam penggunaannya, mulai dari alasan lebih kompleks dan karena kurang teruji sebab belum memiliki dukungan observasi yang kuat seperti model konstansa kosmologis. Masih ada satu teori lagi yang diajukan sebagai upaya untuk mengetahui asal-usul energi gelap, yaitu modifikasi teori gravitasi yang digunakan untuk menjelaskan percepatan pengembangan alam semesta tanpa harus melibatkan energi gelap. Tapi, teori ini kurang populer jika dibanding dengan dua teori sebelumnya. Di tahun 1998, dua kelompok penelitian independen mengumumkan bahwa mereka telah mengukur perluasan kosmik dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dan menemukan bahwa perluasan itu terjadi semakin cepat. Sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui adanya energi gelap? Para astronom telah mengukur perluasan alam semesta menggunakan ledakan katai putih yang merupakan sisa inti bintang yang sudah kehabisan bahan bakar nuklir dan telah menyusut menjadi objek yang sangat padat, atau ledakan ini juga dikenal dengan sebutan supernova. Ledakan ini disebut sebagai lilin standar karena kecerahan puncaknya sangat konsisten untuk mengukur jarak galaksi yang mengarah pada penemuan energi gelap di tahun 1998, di mana galaksi jauh menemukan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang tetapi juga melakukan dengan percepatan, di mana ini merupakan sebuah fenomena yang hanya bisa dijelaskan oleh adanya energi gelap. Supernova ini bisa terjadi ketika bintang katai putih secara perlahan menarik materi dari bintang pendampingnya. Lalu ketika massa katai putih mencapai batas Chandrasekhar atau sekitar 14 kali massa matahari, tekanan di dalam bintang tidak akan mampu lagi menahan gravitasi sehingga memicu reaksi fusi nuklir yang tidak terkendali dan menyebabkan ledakan dahsyat yang kita sebut supernova. Selain lewat ledakan supernova ini, energi gelap juga ditemukan lewat CMB atau radiasi latar belakang kosmik, merupakan cahaya sisa dari ledakan Big Bang. Dengan mempelajari fluktuasi dalam CMB, para ilmuwan dapat menghitung jumlah materi dan energi gelap di alam semesta. Penggunaan osilasi akustik baryon juga bisa digunakan untuk menemukan energi gelap menggunakan gelombang suara yang terbentuk di alam semesta awal. Dengan mempelajari gelombang ini, kita dapat mengetahui komposisi alam semesta. Sejauh ini, penemuan energi gelap telah menantang pemahaman manusia untuk memahami gravitasi dan alam semesta. Energi gelap konon akan menentukan nasib akhir alam semesta. Jika energi gelap terus mendominasi alam semesta ini, akan terus mengambang selamanya dan membuat semakin dingin, kosong, serta hampa. Alam semesta ini menyimpan misteri yang jauh lebih gelap daripada malam tergelap. Materi gelap dan energi gelap, dua komponen misterius yang mendominasi kosmos, telah lama membingungkan para ilmuwan. Meskipun kita tahu beberapa keduanya dari efek gravitasi yang kuat, sifat dasar mereka masih menjadi teka-teki. Penelitian saat ini yang melibatkan detektor bawah tanah, teleskop luar angkasa, dan akselerator partikel bertujuan untuk mengungkap tabir misteri ini. Namun, memahami sifat fundamental dari materi dan energi gelap adalah tantangan besar yang dapat mengubah cara kita memandang alam semesta secara keseluruhan. Penemuan lebih lanjut dalam penelitian materi gelap dan energi gelap tidak hanya akan menjadi pertanyaan mendasar tentang alam semesta, tetapi juga dapat membuka pintu bagi penemuan-penemuan baru dalam fisika. Dengan terus menjelajahi kegelapan kosmik, penemuan ini berpotensi berevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul dan nasib akhir kosmos. Materi gelap dan energi gelap adalah dua komponen misterius yang mendominasi alam semesta. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami sifat dasar keduanya, penelitian intensif sedang dilakukan untuk mengungkap misteri ini. Dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, para ilmuwan terus berusaha untuk memecahkan teka-teki yang telah lama membingungkan. Penemuan di bidang ini tidak hanya akan menjawab pertanyaan mendasar tentang alam semesta, tetapi juga berpotensi membuka pintu bagi fisika baru dan mengubah cara kita memandang dunia.
Segala upaya untuk menemukan jawaban dari misteri materi gelap dan energi gelap telah menunjukkan kepada kita tentang betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang alam semesta. Meskipun kita telah mencapai kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, alam semesta masih menyimpan banyak rahasia. Materi gelap dan energi gelap hanyalah dua contoh kecil yang menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih besar dan kompleks daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Materi yang kita lihat dan rasakan setiap hari ternyata hanyalah bagian kecil dari total massa dan energi alam semesta. Penemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain di alam semesta. Jika sebagian besar alam semesta terdiri dari materi dan energi yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal, maka kemungkinan adanya bentuk kehidupan yang sangat berbeda juga. Terbuka penemuan misteri gelap dan energi gelap pun membuat kita merenungkan kembali posisi kita di alam semesta. Jika kita hanya sebagian kecil dari alam semesta yang sangat besar dan kompleks, maka kita mungkin harus merevisi pandangan kita tentang pentingnya manusia di alam semesta.